Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Destriani. Saya dari kelas Sistem Formasi Reguler B 2018. Sini saya ingin mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu menganalisis kasus proyek sistem formasi. Adapun proyek sistem formasi yang saya ambil berjudul Sistem Formasi Penerimaan Siswa Baru Berbasis Web menggunakan PHP dan SQL. Adapun tujuan dari proyek ini ialah untuk menghasilkan perangkat lunak sistem formasi berbasis website menggunakan bahasa pemrograman PHP dan SQL yang nantinya diharapkan mampu membantu pelaksanaan penerimaan siswa baru mulai dari pendaftaran, seleksi, penjurnalan, pengumuman, dan pendaftaran ulang. Adapun sasaran dari proyek ini membagi user menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu user umum yang merupakan calon siswa baru ataupun orang tua calon siswa. Yang kedua administrator yaitu panitia pelaksanaan penerimaan siswa baru. Dan yang terakhir yaitu super administrator yaitu yang melengkapi kebutuhan administrator ataupun sistem. Adapun manfaat dari proyek ini ialah untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi dari pelaksanaan penerimaan siswa baru. Adapun metodologi yang digunakan oleh proyek ini yaitu menggunakan metode SDLC atau System Development Life Cycle. Penulis ini mengambil model waterfall. Selanjutnya yaitu tentang sumber daya manusia dan anggaran dari proyek ini. Berikut saya lampirkan bagannya. Merupakan struktur organisasi dari sistem formasi penerimaan siswa baru berbasis web dengan PHP dan SQL. Pada tingkat pertama ada project leader, kemudian terbagi menjadi 5 yaitu manajer analis masalah, manajer desain sistem, manajer implementasi sistem, manajer pengujian sistem, dan manajer pemeliharaan sistem. Pada manajer analis masalah ada 2 bagian yaitu staff dan tenaga ahli. Pada staff ada interviewer yang bertugas membantu dalam kegiatan wawancara untuk mengumpulkan informasi dari narasumber berkaitan dengan permasalahan sistem. Kemudian ada staf administrator yang bertugas membantu dalam pengelolaan di setiap kegiatan dalam hal administratif. Kemudian pada bagian tenaga ahli ada bisnis analis yaitu bertugas mengkaji rencana strategis, model bisnis, dinamika, masalah, dan potensi yang ada dalam proses pembuatan sistem. Kemudian ada sistem analis yang bertugas memeriksa proses teknologi perusahaan atau sistem yang akan dibuat dan memastikan semua berjalan secara efektif dan efisien sesuai strategi bisnis perusahaan. Pada manajer desain sistem terbagi menjadi 2 bagian yaitu staff, ada staff administrator dan staff supporting yang bertugas untuk menunjang kinerja tenaga ahli dan mengkonversinya dalam bentuk laporan secara terkomputerisasi. Pada bagian tenaga ahli ada sistem analis, database administrator yang bertugas memegang kendali atas basis data perusahaan atau sistem yang hanya dapat diakses oleh pihak yang memegang otoritas dan menyesuaikan kapasitas database dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian ada UI designer yang bertugas membuat konsep tampilan sistem agar user nyaman menggunakannya dan melakukan desain tampilan wireframe mencakup warna, tipografi, style, grid, layout, serta membuat prototyping yang nantinya bisa dibuat kode program. Kemudian yang ketiga ada manajer implementasi sistem terbagi menjadi 2 bagian. Pada bagian staff ada staff administrator dan staff supporting. Bagian tenaga ahli ada programmer yang bertugas mengembangkan atau menciptakan aplikasi dengan merancang kode program yang dimengerti oleh komputer. Kemudian ada sistem tester yang bertugas merancang prosedur pengujian sistem yang berkoordinasi dengan tenaga ahli lainnya, melakukan pengujian sistem dan menyusun laporan dari hasil pengujian. Pada manajer pengujian sistem terbagi menjadi bagian tenaga ahli yaitu sistem tester. Dan yang terakhir pada manajer pemeliharaan sistem terbagi menjadi 2 bagian. Pada bagian staff ada staff administrator dan dokumentator yang bertugas membantu mencatatan atau dokumentasi suatu kegiatan atau membuat laporan kinerja dari suatu sistem yang akan dibuat. Pada bagian tenaga ahli ada sistem analis, bisnis analis, dan programmer. Merupakan anggaran dari proyek sistem informasi penerimaan siswa baru berbasis web dengan PHP dan SQL. Adapun total anggaran proyek ini sebesar Rp23.400.000. Berikut merupakan
tabel anggarannya. Pada setiap kegiatan atau task itu terdapat SDM yang melakukan kegiatan tersebut beserta honornya. Kemudian ada peralatan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan tersebut beserta harga yang akan dikeluarkan. Dan ada beberapa tas tertentu yang menggunakan biaya perjalanan dinas per hari seperti task pada 1.1.3 yaitu menguraikan secara singkat tentang profil serta visi dan misi perusahaan, yakni dalam skripsi ini sekolah yang bersangkutan. Di sini pada tas ini menggunakan transportasi mobil. Kemudian total di setiap tas akan dirincikan seperti ini. Pada proyek yang saya ambil terdapat 27 kegiatan yang menggunakan biaya SDM pelaksana serta peralatan. Sehingga jika ditotalkan semua kegiatan ini memakan biaya Rp23.400.000. Berikut merupakan keseluruhan tabel dari anggaran proyek. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.